Salam budaya. Salam budaya. Baik, mengawali acara pada malam hari ini karena kita sudah menunggu waktu yang cukup banyak, langsung kita sambut Dragstun dalam lagunya Pio Ode Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Ini pertama kalinya kita main bareng anak-anak teater. Walaupun sederhana, tapi acaranya keren. Tepuk tangan dulu. Kita dari Dragstun membawakan sebuah lagu yang dimana lagu ini nostalgia kita masih kecil-kecil. Pio Ode Ode. Segala tisia segala tisia. Baik, mengawali acara pembukaan pementasan teater Rabalas Rindu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh penonton, para seluruh tamu undangan yang sudah hadir, meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kami menyaksikan pentas teater Rabalas Rindu. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Dewan Kesenian Sumbawa. Yang terhormat Bapak Haji Hasanuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang saya banggakan penginisiatif dari pergelaran Rabalas Rindu. Saya tidak bisa hafal namanya walaupun ibunya ada duduk di samping saya. Ya, saya baca undangannya berulang-ulang tapi belum ketemu juga hafalan namanya. Malam hari ini saya sebenarnya datang sebagai diri pribadi, ya, karena di sini diundang Pak Hasanuddin. Ya. Saya lebih senang datang, tadinya semua pakai celana pendek, lebih menjadi diri saya. Tapi karena dingin saya pakai yang panjang. Jadilah ditodong oleh Mbak Reni untuk mencoba mewakili Dikbud, tapi saya tidak mendapat disposisi dari Kepala Dinas.
Jadi saya bolehlah kalau Dewan Kesenian ya, karena itu wadah kami. Terima kasih. Sabrina Zainin Niza ya, Zainin Niza pernah datang ke rumah bersama 2 orang temannya. Ya, kita berbincang-bincang tentang Rabala Serindu. Saya sendiri begitu mereka pulang, saya mengatakan ini satu hal yang luar biasa. Seorang wanita cantik muda masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri sudah punya sesuatu untuk disumbangkan bagi Tanah Samawa. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Kita tepuk tangan. Nah, pertunjukan teater seperti ini adalah sesuatu yang berkesan sebenarnya. Jangan membayangkan sebuah gedung yang prosonium, yang indah, yang apa. Jadi kalau di Yogyakarta itu biasanya di emper toko juga oke, di Jakarta juga di pinggir jalan juga oke, teater miskin gayanya. Kreativitas itu yang paling penting untuk dikaji. Malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat karya mereka, ya. 3 anak muda yang menjadi promotor dari kegiatan ini berawal dari pertunjukan mereka di Wisma Daerah yang tanggal 11 Juli kemarin terbakar. Harmoni Tanah Samawa yang menempatkan Mbak Yuli Andari Merdika Ningtyas sebagai 2 penyabet terbaik dari beasiswa Cinta Perdamaian kalau saya tidak salah ya. Jadi ketiga anak ini yang dari Eman ini rupanya menjadi gelisah. Nah, kegelisahannya dijawab pada malam hari ini. Bukan gelisah galau merana terus main HP apa segala macam, enggak. Ternyata mereka menjawabnya dalam satu karya yang sebentar lagi kita akan saksikan. Saya tidak bisa berpanjang kata. Saya ingin membacakan satu goresan saya tadi yang saya tulis buat ketiga mereka, ya. Salam pada Mawar. Meski kuncup, ia mencoba menegaskan warna dan wanginya di antara duri, daun luruh, pohon tua, dan badai. Selamat, mari kita awali seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pementasan perdana Teater Dompas Bulai. Penampilan kami kali ini bertema Rabala Serindu, menceritakan tentang permainan tradisional di era digital. Selamat menyaksikan.
Tangwa kita tutup deh. Dapat rawi anu tubuh kedek bermarah ke Srea dengan tu. Amin no pukil yang mat deh. Oh boleh. Tapi itu nih. Kan berubah. No, ndak main dan salah tahu. Mbak, setelah saya ketahuan sih ya. Kas kado main keretan tuh le. Main apa sih nu? Melok cerita aja nah. Cerita nu. Cerita nu kan cerita bahasa Indonesia. Ya, mana kinjalan? Oh, saya tahu tem pakai bermarma. Itu dengan tem sama sepuh. Tadi satu kedek tas. Ini tadi tamu anjurin main mana nih? Babada ulang kita ulang. Yalah. Mati kamera betis tai nana. Makanya ngiri kamera betis kan ke berat tas guna. Kau tak. Tinggal Au. ingat ya. Apa nih tingo? Tak pang kita tuh. Kaling. Detai lah tuh. Halo, naik gon. Eh. Tai ngon tak. Au ka ta. Kaling. Au ta. Ya, bengkok kiri, bengkok kanan, bengkok kiri, bengkok kanan. Belok kiri, belok kanan. Berapa belok kiri, belok kanan? Kangkang dah. Belum, saya jelaskan nih. Kita pandeta betai. Tanah. Peta di kami hutan saja. No melakukan tanah-tanah gua atau apa itu? Apa ada tahu? Tanya kita letai nah. Tanya olah nah. Tanya bang kita kan? Oh iya sih. Nah, tatuangan kota nah. Luris kona berarti di mana? Bisa tolong aja. Coba kita kali kali. Tai. Nah. Jam luris tuh. Ini aku udah ada balik tahu dia. Wih, kamu janji ya. Kon gadget tapi ke. Kita sekolah di kita. Oh iya kau siapa? Laku ini. Iya, kita lah. Tukar sedih. Oh letak. Gitu, wih. Jaga mantil apin. Jaga. Kiri nak, kiri sedih, kiri. Di kiri. Lalu pada. Nah. Mantil apin.
tahu aku kau nyaman tuh bapak. Nyaman apa dan? Gue pededean yang berat. Namanya apa kelima sa? Pedede apa dan buan dah. Bapak siapa kedeng tuh di Dengan ini. Saya dengan dia. Wih ada Yusuf. Yusuf neng balinan. Oh. Wih bapak, wih benan tebelangan kita. Main apa sih itu kan? Tuntun apa ini? Tuntun nih. Tuntun nah. Bisio. Bilo kan bisio kita kunta kali kan bisio. Hebat bersiu. Bisio ada kina. Kali main apa bu? Ada si Indren apa le? Main karet. Wih udah suai saya main. Benar tuh lo. So mikirnya ceki. Ini dong udah salah ulat tuh lah. Wah nyata sate kelewat. Tanya ingat bang tanya. Ajar nih aku. Gimana aja kan sekolah itu baca Aku apa? sabar memang kerja. Santai. Gimana sih kina? Hati dong. Balong pemandangan peta. Contoh dah, kalau kita berarti ini loh. Wih miangkang nar Bali. Mulai. Oh iya sih. Di balong pemandangan tuh nih biasa. Mudah-mudah tuh nih, berapa tuh? Apa deh? Foto apa deh? Yang senapang ke TV sih ya nih. Oh Dean. Tahu, Sekali. tapi lihat tuh. Nonton foto. Apa? Selfie. Selfie. Tahu selfie. Nah, udah selfie anak Yusuf sih Dean. Yo. Nah selfie kita di mana? Tak hati karena anak Yusuf apa? Oh, sofa. Ini. Selfie. 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 Kita Selfie. 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 Di mana dirimu? Aku. Di mana dirimu? Aku kah? Berperangkap bingkai di balik senja. Dalam senja yang terikat angka. Langkah hilang untuk melayang. Mengayuh jendela yang menggantung. Raga hilang memilih kamu. Aku. Di mana dirimu? Daun-daun Instagram merintih. Rahang Facebook melumat. Langit tersaji tak matang di meja makan. Memilih kamu. Aku. Di mana dirimu? Yang tak selesai menyapanya. Lapar! Woi, kalau lapar makan, bukan nulis status. Ngapain sih? Woi, lapar sana. Lapar Ini zaman tuh kamu ada smartphone, tapi na sampai tak kita pintar ke smartphone. Like this! Gele-gele si HP ku bodoh-bodoh.
Tapi aku gak pernah kudet. Super sekali. Zaman mulai berubah, tapi kita nurut mus ke dalam. Woi, lesnya, malesnya, takut, udah saya mata, benteng ke malesnya, takut kemana? Kamu nak lesnya, lemata, gua apa nak teh? Mana? Mana dia apa nak lemata? Era otro remedio por eso no lo tiramos. Aku ini rajin benar, begitu orang dah. Begitu nih, teman dan ngajur. Gue individualis ya. Kakaknya kalau main kelereng, nah di lebih, kalau kerja tugas, main internet. Ini main internet, tak main ini, main. Saya ajak saya, ajak ini, Honda, bin sibuk saya. Tapi ini ayo, Pak ajak nan, kemudian nanti main ini, belajar ini, ayo nih, ayo anu tiga jen, Aida benar main. Zaman benar nih. ada sih, rajin benar, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, tuh, dua, tiga, tuh, dua, Apa kira nih? teman-teman Poska, Teman-teman Koska dan kembali bersilakan masuk ke panggung. Ayo teman-teman Poska dan kru. dan semua Semua Poska masuk. Snap semua nyaman perana. Kru dan Poska. Udah lagi dingin. semua kembali masuk. Teman-teman Poska. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk teater Dampas Bulai yang telah mementaskan sebuah lakon berjudul Rabalas Rindu. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, sekali lagi salam budaya. Salam budaya. Baik, itulah tadi pementasan dengan judul lakon Rabalas Rindu yang diperankan oleh adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMA, tepatnya di Madrasah Alian Negeri Sumbawa, yang mementaskan sebuah lakon yang berjudul Rabalas Rindu. Kepada seluruh peserta untuk tidak beranjak, karena kita masih ada diskusi tentang
permainan tradisional di era digital. Saya mengundang dengan hormat moderator kita yang akan memandu diskusi kita, yaitu Bapak Miftahul Arzak, selaku Dewan Pembina dari Forum Anak Samawa, yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini tentang permainan tradisional di era digital. Kepada Saudara Miftahul Arzak, disilakan. Tapi kalau saya mengingat masa lalu, ini ketahuan kalau bilang masa lalu nih generasi keberapa nih. Yang saya lihat tadi itu saya tertampar. Tertamparnya itu kita tuh menertawakan sesuatu yang dulu itu adalah yang kita lakukan. Sekarang tinggal kenangan aja. Saya mau tes nih sebelum masuk ke pembicara. Ada beberapa permainan. Saya mau tes umurnya nih sebenarnya. Ada yang tahu main Rabanteng nggak? Rabanteng ya kak? Rabenteng, mohon maaf kalau salah diperbaiki kak ya. Rabenteng. Ada yang tahu nggak? Di pementasan tadi ada main Rabenteng nggak? Ada. Yang mana itu? Kali kejar. Kali kejar. Yang cita-citanya ada. Bukan. Kalau main jaran? Balap kuda. Yang bagaimana tuh kak? Oh iya. Kalau ekstrimnya tuh ada juga asuh kengkeng gitu. Kalau main bariwak, Tahu. main apa itu kak? Bariwak aja. Bariwak. Main iwak. Yang terakhir, main mayung. Ada yang tahu nggak main mayung apa? Yang mana itu? Tosi mana? Hah? Saling apaan? Saling apaan? Lemparan mayung. Oke, sebelum kita membahas permainan anak pada era masa lalu dan masa kini, saya ingin membahas dulu tentang karya teman-teman yang sudah pentas pada malam hari ini. Bagaimana perkembangan dunia kesenian di Sumbawa dan bagaimana tanggapannya dari rekan-rekan Dewan Kesenian Sumbawa. Kepada Kak Aceh mungkin bisa melihat bagaimana sih sekarang anak muda yang sekarang itu mulai bangkit lagi tentang ada yang teater, ada mungkin seni tari, kemudian seni-seni yang lainnya di Sumbawa. Dan apa tantangan untuk kita anak muda ke depannya untuk melihat perkembangan teknologi saat ini berhubungan dengan seni. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sebelum kita berbicara tentang kesenian di hari ini dan esok, perlu juga kita menelusuri jejak kesejarahan berkesenian di Tanah Samawa. Jadi mengapa ini penting untuk kita bahas? Supaya kita tidak kehilangan jejak. Karena kita baru saja dirundung duka kebakaran Istana Bala Putih menampar kita bahwa selama ini kita itu mengabaikan hal-hal yang sudah menuntun kita hingga kita berada di hari ini. Pada tahun 1925 berdiri sebuah kelompok jazz di Sumbawa, The Jolly Jazz. 1925 untuk menampung kreativitas pemain yang terdiri dari para bangsawan Sumbawa, pendatang dari luar bahkan dari Ambtenaar Belanda, dibangunlah Sositet yang kemudian kita kenal dengan Kamar Bola, juga dibangun pada 1925. Di Kamar Bola itu ada panggung pertunjukan, ada juga ruang untuk biliar dan anggar. Tapi itu juga salah satu jejak sejarah kita yang hilang begitu saja, tidak jelas juntrungannya karena dikuasai oleh orang-orang pribadi
itu dibangun dulu sebagai salah satu wujud Sumbawa masa depan. Kemudian tahun 1932 teater modern mulai masuk ke Sumbawa. Nah, jadi artinya kita sudah berprestasi di masa lalu. Sudah cukup lama perjalanan berteater, ya. Ada Mega Putih namanya dulu, orang-orang tua kita, Pak Mustaqim Biawan misalnya barangkali banyak yang kenal. Itu adalah pentolan dari teater Mega Putih. Ada banyak yang lain, ya. Kemudian meredup dari mulai 80-an, dan alhamdulillah di era 2000-an mulai muncul. Sumbawa memang maju di bidang kesenian daerah, tari, musik, sampai dengan hari ini di NTB itu berada di papan atas, belum tergeser. Tetapi teater memang mengalami kemunduran, ya. Dan alhamdulillah saya pribadi merasa bangga karena ternyata muncul kader-kader muda yang mau merespon dunia perteateran di Kabupaten Sumbawa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan bagi kami, baik di Dewan Kesenian maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena selama ini memang kita belum memberi ruang. Saya mengakui sendiri selama sekian tahun saya berada di dinas yang menangani kebudayaan, kita masih mengabaikan teater. Bahkan tahun ini saja program kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, teater dan lukis itu tidak ada. Ya, tetapi kita tidak perlu bersedih, ya, tidak perlu ngomel, tidak perlu marah, kan waktu akan terus berjalan dan ruang akan terbuka lebar buat kita, buat adik-adik, karena kita sudah memasuki era inovasi dan kreativitas. Malam hari ini saya melihat sesuatu yang lain, saya merasakan sesuatu yang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang anak-anak muda, ya, 6 orang anak muda yang berkumpul, bercengkrama, mencoba mewujudkan sesuatu yang menjadi impian mereka. Lamin Beling, Bupati Bantaeng, terkenal pang dunia tuh ta. Kemarin saya dapat dari Pak Ande, apa di hadapan dalam hati bau lis kaling bawa tuh ada 6 pikiran mesti bau wujudkan meluk-luk secara. Artinya tidak usah takut untuk berbuat, ya. Buktinya tadi kita penonton diajak untuk mencoba menyimak kreativitas mereka yang tidak mentah. Kita diajak bernostalgia, rebalas rindu. Saya membayangkan tadi mereka itu bermain gersang, tetapi ternyata bernas, berisi, ya, berisi dari adegan ke adegan, dari permainan ke permainan itu dikemas sedemikian rupa. Temanya rebalas rindu itu betul-betul masuk, ya. Nah, saya tidak tahu kalau adik-adik saya tadi menyimaknya dari mulai mereka masuk ke dalam arena itu. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Karena kita sudah disuguhi oleh teater biasa di sinetron-sinetron kacangan di televisi yang tidak ada pesan apa-apa, hanya iklan jadi jedah yang menjadi pesan, ya. Di sini kita diantar bagaimana di waktu sore mereka melukiskan, harus pulang kemudian mengaji, bagaimana mereka bermain, karena permainan ini sesungguhnya dulu adalah bentuk kompetisi supaya mereka bisa menang dan sukses. Bayangkan kalau mereka bermain jaran misalnya, harus berpacu kencang. Nah, ini diwujudkan oleh adik-adik dengan begitu baik. Silakan, ya. Saya sendiri sudah mencoba membawa masalah ini ke dinas, bahwa Sumbawa ini sedang menggeliat di bidang teater dan film, dan kita tidak bisa hanya berbicara kesenian tradisi, karena di dalam dua medium itu sendiri bisa masuk kesenian itu secara menyeluruh dan total. Nah, ini menjadi bahan juga bagi kebijakan-kebijakan
Nah, kalau Dewan Kesenian, alhamdulillah semenjak kita mengadakan kongres di tahun 2009 kalau tidak salah dulu, ya. Pertama kali terpilihnya Pak Ande, itu peran Dewan Kesenian yang dibentuk tahun 1995 dulu itu baru nyata ada hasilnya untuk memfasilitasi adik-adik. Itu yang paling penting, karena untuk menumbuhkan kreativitas, ya. Jadi fasilitasi pertunjukan ini, pertunjukan itu, perlombaan, pergelaran dan lain sebagainya, itu Dewan Kesenian memberi ruang yang sangat luas untuk itu. Ya, alhamdulillah. Apalagi kemudian ketua umum kita ini yang kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa memiliki sedikit power untuk bisa supaya Dewan Kesenian itu juga punya posisi. Dan di NTB sekarang ini Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa ini yang paling eksis, yang paling dibicarakan, ya. Karena kita semua, Pak Ikraman, semua kita berada di sana mengabdi untuk marwah kesenian daerah kita di Sumbawa. Nah, akan halnya Lembaga Adat Tanah Semawa juga tidak kalah perannya mensupport, ya, memberi masukan, ya. Selama ini, sementara ini kita di Lembaga Adat memang belum bisa memfasilitasi dengan pendanaan gitu. Tapi kalau saya pribadi silakan, sepanjang yang ada pada saya silakan, ya. Adik-adik saya paling senang, ya, karena saya memiliki banyak harta di rumah itu, ya. Karena dia kembali utuh seperti semula ke rumah saya. Misalnya kostum, aksesoris, apa segala macam sengaja, ya. Festival Samba di Pelampang itu sampai hari ini sudah menjadi agenda tetap di wilayah timur Kabupaten Sumbawa. Dulu saya hujan-hujanan ke sana, malam-malam saya fasilitasi dengan apa segala macam, bahkan lampu pentas yang saya miliki dulu saya serahkan ke mereka, karena itu lebih bermanfaat daripada saya mengotori gudang di rumah saya, ya. Jadi barangkali itu yang penting untuk saya sampaikan, bahwa adik-adik kita ini yang masih muda belia, kemudian didukung oleh rekan-rekan senior seperti Mbak Andari, Pak Anton, Pak Denny, dan lain sebagainya. Ternyata mereka saya lihat sukses. Kalau ini ditampilkan di sebuah ruang teater yang representatif, kita akan melihat satu nuansa yang sangat berbeda, ya. Kita menemukan diri kita pada pertunjukan mereka, sesuatu yang memang kita rindukan. Kalau saya hafal rebenteng, saya hafal main kenjil, saya hafal, semua kita pernah lakukan. Main ayam nungkam, main ambau reure, ya, main makadaro, main longgak dan lain sebagainya, semua kita pernah lakukan. Tetapi adik-adik sekarang sangat asing, ya. Dan ini medium teater pada malam hari ini sudah membawa nostalgia kita, ya. Rindu kita terbalas, ya, rebalas rindu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat rekan-rekan rebalas rindu. Barangkali ini penjelasan dari saya, nanti mungkin kalau ada dialog kita bisa sambung kembali. Dan mic saya kembalikan kepada Bung Miftah selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nih Kak Ceh, sebelum beralih ke bicara yang lain, masih membahas tentang permainan anak. Kira-kira tantangan apa ke depannya yang anak muda perlu lakukan terhadap, sekarang kan generasi kan sudah pakai gadget dan lain-lain, sedangkan permainan sudah mulai ditinggalkan. Misalkan nih Kak Ceh, saya nggak tahu ya proses produksi misalkan seni tari seperti itu, apakah ada kemungkinan misalkan ada seni tari yang menggambarkan tentang masa lalu anak-anak seperti tadi teater sampai sekarang, itu bisa diciptakan dalam bentuk seni seperti itu, bagaimana Kak Ceh? Iya, terima kasih. Kalau dalam tari kita sudah banyak sekali karya-karya di Sumbawa yang menggambarkan tentang kehidupan anak-anak. Karena ciri khas kehidupan anak-anak itu adalah bermain, berlari, bernyanyi, melompat. Ya, tahun 2016 yang lalu Kabupaten Sumbawa berhasil meraih predikat sebagai penata tari terbaik dan penata musik terbaik nasional pada Festival Tari Anak tingkat nasional. Di dalamnya itu ada permainan. Jadi permainan itu anak-anak, membuat anak-anak itu bermain sambil menari.
Ya sekarang ini tahun 2015 mulai 2016 ditambah dengan memanjat. Ya karena dalam perkembangan motorik anak-anak memang ternyata memanjat. Jadi keputusan di rapat kami akhir Agustus 2015 itu karya tari itu harus bisa melukiskan proses memanjat dalam permainan anak-anak. Sehingga ketika muncul Gorontalo saat itu dengan main longga kemudian dipasak di atas panggung, anak-anak naik ke situ, ditinggalkan lari oleh temannya, dia nangis. Saya bilang inilah yang jadi yang terbaik. Ternyata betul Gorontalo meraih nilai tertinggi, jauh sekali Bali yang begitu hebat tampil karena dia mendapatkan satu penataan art dengan longganya itu ya, yang sudah digarap sedemikian rupa sehingga orang anak itu naik dan ditinggal oleh temannya sehingga dia tidak bisa turun. Nah, itu jadi sudah diaplikasi di dalam tari. Kemudian mungkin kalau untuk menggalakkan kembali mesti ada satu program kegiatan yang sifatnya kompetitif atau pergelaran misalnya. Karena memperkenalkan kembali juga sangat sulit. Ya misalnya lagu-lagu yang terdapat di dalam permainan anak-anak misalnya. Jelu jela bulani tari monca cepat menduke mendake tagenta. Jadi sudah dilupakan anak-anak kita. Nah sebelum papin-papin kita mati ya kita cobalah kembali menanyakan nyuknya kayam cukung ambau ure semua itu ada nyanyiannya karena untuk menyemangati anak-anak, kecuali main rebanga barangkali main tekenjil tidak ada. Tapi sebagian besar permainan anak-anak itu yang sifatnya bermain bergembira, dia punya nyanyian dan itulah yang ruang yang sangat terbuka bagi sebuah karya tari. Ya, selama ini tari dan teater sudah menampung permainan anak-anak di dalamnya. Mungkin ke depan bisa ada jenis kesenian yang lain atau barangkali kompetisi permainan anak-anak. Kita tidak tahu. Apakah ada lembaga nanti yang mencoba, misalnya lembaga perlindungan anak atau dewan anak mau, ya daripada misalnya lomba nyanyi tunggal, kenapa tidak lomba permainan anak-anak misalnya, itu lebih membumi untuk anak-anak sendiri. Terima kasih. Oke, ini tantangan untuk teman-teman forum anak ya. Di sini hadir ya, teman-teman. Angkat tangan dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman dari forum anak Sumbawa sudah hampir berapa tahun ini? Subhan, dengan kuatnya nih. Berapa? 15 tahun berada di Sumbawa untuk menjaga hak-hak anak dari desa sampai ke kota, dibawa ke provinsi hingga ke nasional. Seperti itu ya. Kami harapkan nanti ke depannya mungkin ada program-program terutama khususnya tentang permainan anak-anak itu. Nah, ini sebagai sebuah tantangan untuk Bang Ik nih. Sebagai ketua lembaga perlindungan anak, khususnya permainan nih Bang Ik, program-programnya apakah ada nih di program lembaga perlindungan anak atau mungkin bisa dari ide-ide malam hari ini bisa kita wujudkan seperti itu? Gimana Bang Ik tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Mita. Yang pertama saya mau bilang begini, saya sangat senang hidup saya ya, dan saya tidak senang dengan hidup kalian yang anak-anak sekarang. Tapi saya sangat senang pada hidup saya karena saya mengalami 2 abad. Saya mengalami abad pertama itu di mana saya lahir tahun 60-an, itu tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada HP, hampir semua tidak ada. Dan desa saya jauh di Taliwang, yaitu di Murak, dan listrik nggak ada juga. Artinya saya lahir di tahun itu. Tetapi saya senang lagi, saya masuk abad 21, saya mengenal dunia ini, dunia yang beda banget. Dunia yang saya ngelihat, saya katakan itu dunia yang penuh individu. Kalau dunia saya dulu, dunia yang abad sebelum saya, dunia yang penuh berkelompok. Karena bermain semuanya berkelompok, hampir tidak ada individu. Kalau dunia sekarang, biasa saja saya dengan Bu Elmi ini, saya tidak ngobrol sama Bu Elmi, tapi saya ngobrol dengan teman saya atau istri saya yang jauh sekali. Artinya pada saat ini kita mengalami yang namanya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
Ini yang terjadi. Maka saya tidak begitu senang dengan abad kalian, sorry ya. Tapi alhamdulillah saya hidup di abad kalian. Ruginya kalian tidak pernah hidup di abad saya. Jadi kalian harus membuat suasana itu, membuat suasana kembali ke abad saya yang ketika saya lahir. Saya masih SD dan masih SMP. Nah, kalau mau melihat abad saya, tentunya kalian harus diskusi dengan saya, sehingga pada akhirnya kita sama-sama tahu. Nah, sehubungan dengan perlindungan anak, abad seperti ini anak-anak sangat rentan dan tidak terlindungi, karena permainannya tidak berkelompok, tidak saling melindungi, tapi saling menyendiri. Sehingga kalau dulu itu, kalau terjadi pelecehan anak saja di satu desa, satu kabupaten tahu. Karena apa? Pasti ada muncul dalam sketch. Percaya atau tidak? Karena itu adalah cerita yang paling sangat menakutkan. Dan cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa pembunuhan, peristiwa pelecehan seksual, apalagi dilakukan oleh orang tuanya sendiri terhadap anak, pasti muncul dalam sketch. Dan itu diceritakan di semua tempat. Apa itu terjadi? Artinya bahwa sketch itu mengingatkan kembali pada orang lain, pada masyarakat lain, bahwa di sana ada terjadi yang seperti itu dan tidak boleh terjadi di tempat kita. Itu yang hebat pada zaman itu. Nah, pada zaman sekarang saya lihat agak berat. Artinya kita menempatkan pada anak pada posisi yang bukan terbaik untuk anak. Kalau undang-undang sekarang KHA itu bilang bahwa memang kita harus mendahulukan kepentingan terbaik anak. Apa artinya? Ya bahwa memang kalau mereka perlu bergerombol, perlu berkelompok dan mereka menyelesaikan masalah, yang disiapkan berkelompok. Sayangnya sekarang nggak begitu, karena dijauhi oleh yang namanya teknologi. Tetapi ini tantangan gitu, karena teknologi ini tidak mungkin juga kita abaikan. Artinya bahwa ini harus dilakukan secara berkelompok lagi, membangun tim buildingnya kelompok-kelompok itu, sehingga kita sama-sama saling melindungi. Nah, pada saat ini kita kadang-kadang tidak sama-sama saling melindungi. Itu yang tantangan saat ini. Dan saya kira di perlindungan anak, khususnya LPA ya, Lembaga Perlindungan Anak, yang masih menjadi perhatian utama perlindungan anak itu di LPA adalah sekarang itu masalah identitas hukum anak. Itu yang masih jadi perhatian sekarang. Karena apa? Ternyata banyak anak-anak kita itu belum punya akte, belum punya apa. Sehingga akan berat banget dulu untuk kita bisa bangun. Terakhir kita dapat itu adalah hanya 52% anak punya akte. Bayangkan. Dan penduduk kita rata-rata 52%. Sekarang baru naik ke 74%. Nah, ini menjadi kebutuhan dasar anak tapi tidak bisa kita penuhi. Nah, ke depan saya kira untuk permainan perbedaan semacam ini saya kira perlu dibantu, perlu kita kembangkan. Ini terutama teman-teman forum anak ini yang sering tetap melakukan kegiatan-kegiatan perlombaan. Memang kemarin mereka fokus bagaimana mengangkat budaya. Tapi pernah kita angkat dengan KAC dulu, dengan anak-anak SMA 2 wajah ya, yang teaternya tumba itu, dan kita menang malahan di provinsi, malahan sempat kita ke nasional. Sayangnya nasional saya kira nggak konsisten di petunjuk ke kita itu permainan anak-anak. Ternyata sampai di Jakarta semua teaternya modern semua, dan kalah kita karena kita mengangkat memang anak-anak. Tradisi masuk modern yang sekarang saya bilang menggabungkan dua generasi, 2 abad, tapi sampai di sana semua adalah teaternya modern semua. Nggak ada hubungan dengan tradisi, nggak ada hubungan dengan permainan anak-anak. Ya kalah kita, saya nggak tahu. Padahal dalam petunjuk teknis adalah mengangkat kebutuhan anak.
Tetapi apapun yang terjadi, kita sudah bisa mengangkat permainan anak Sumbawa di tingkat nasional. Dan cukup mengagumkan. Makanya muncul dulu Pak Irfan Ipun Gera itu, kenapa muncul lagu Tumba itu? Memang kita minta dia harus membuat musik itu. Nah sekarang itu saya ngelihat, tadi saya sempat pas sampai sini langsung bubar. Saya ngelihat ada tantangan kita sekarang itu bahwa kita bisa membuat menjadi dasar-dasar musik bisa kita angkat kembali. Ya, itu dari sisi musik, banyak sekali jenis vokal kita. Nah dari sisi teater, kita kenal yang namanya ngumang. Ngumang itu adalah peristiwa monolog yang memang gaya Sumbawa gitu. Peristiwa monolog di mana dia mengeluarkan sayap-sayap dengan begitu hebat dan begitu menggunakan mimik-mimiknya. Itu monolog kalau di teater. Dan itu wajib kita pelajari dengan gaya berdiri, kemudian gaya melangkah, kemudian gaya melihat. Itu saya kira hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan menjadi tradisi di teater. Kenapa? Pasti kita mencari panggung. Jadi orang yang ngumang pada saat perapan itu pasti cari tangu, ya, tangu ya Pak. Ketangu nih, pasti biar panggung. Tapi kalian tidak kenal mungkin bahasa itu, bahasa panggung kalau ketangu ya. Tangu ya. Pasti kita lihat ketangu. Dan itu adalah orang-orang yang hebat ketika ngumang. Dan ngumang itu adalah teater, dan itu kita bisa menjadikan bentuk-bentuk teater kita. Artinya ketika kita berperan, ketika kita bisa mementaskan nasional, dasar itu saya kira menarik untuk kita tampilkan, agar kita tidak menjadi seperti Jakarta semua, cara berakting, cara apa kita menjadi sama. Dan kita harus membawa tradisi itu. Nah sayang ciri khas kayak gini kita jarang munculkan. Nah bagi saya dari LPA, permainan anak yang dulu itu jauh lebih saling melindungi. Nah pada saat ini tentunya ini yang perlu kita angkat lagi. Terus terang kalau di LPA sekarang belum ada ini. Tapi kita dorong dari teman-teman forum anak yang bisa melakukan lomba-lomba kayak begini. Lomba-lomba yang kayak kalau kemarin misalnya lomba beskeco ya. Lomba skeco, lomba nyanyi dan sebagainya. Mungkin kalau lomba skeco sudah banyak yang melakukan atau yang nyanyi. Bisa jadi kita pindah ke bagaimana melakukan lomba-lomba, bagaimana main jempring, main apa lagi ya? Atau lomba ayam-ayaman itu loh. Ayam mungkam, kita tebak-tebak ini ayam benar atau tidak kan? Saya kira itu benar itu. Kalau belum tahu nanti kita belajar ke KC. Karena KC sering melakukan itu. Ayam-ayaman gitu, apa namanya, ayam kungkam ya? Ayam nungkam itu. Jadi kita ada orang kemudian dia merubah suaranya, ini hebat gitu, merubah suaranya yang bukan suara aslinya, jadi merubah suaranya, datang dia bawa sama temannya, ini kita tebak ini siapa ini. Begitupun tim yang lain. Nah kalau mampu kita tebak, hebat. Tapi kalau dia bisa berakting dengan bagus dan mengganti suaranya, maka kita nggak bisa tebak apa-apa, karena pasti dibungkus dalam sarung, pakai sarung. Kalau yang besar badannya jangan deh, pasti ketahuan. Usahakan yang tidak besar. Jadi memang kita pilih orang-orang yang memang kadang-kadang tubuhnya pas. Nah kalau misalnya sama kayak ini yang besar, kayak Subhan misalnya, pasti ketahuan deh. Karena yang dilihat dulu itu pasti pantatnya. Karena biasanya orang itu ditunjukkan kepalanya itu ditunjukkan, kemudian ke pantatnya kelihatan. Mungkin bahasa kita. Nah kalau yang besar badannya gimana ya? Pasti ketemu, pasti tahu orang. Nah hal-hal itu kita selatih suara kita gitu, sehingga bukan menjadi suara yang asli. Nah itu yang saya lihat gitu. Jadi terus terang LPA terus terang belum ke situ. Tetapi bagi kami LPA adalah kami sekarang agak sibuk di pertama tentang terlalu banyak kasus anak.
kasus anak, terutama pelecehan seksual dan penelantaran anak. Ini yang paling banyak kami hadapi. Nah, kenapa terjadi pelecehan seksual apa itu? Ternyata pelecehan oleh guru, oleh orang tua dan sebagainya. Ternyata karena memang kita sering menyendiri. Kadang-kadang kita main jet set sendiri, ada orangnya, karena main sendiri ya kita jadi ada kesempatan. Tetapi kalau misalnya kita berkelompok, nonsen itu. Itu yang sering terjadi. Jadi caranya adalah mencoba mengembalikan bermain yang grup, membangun tim buildingnya itu loh, sehingga kita bisa membiasakan diri secara bersama melakukan apa-apa, bukan secara individu. Saya kira menarik ide yang ditampilkan malam ini. Saya sangat menyesal telat, itu pun karena saya harus temani anak saya yang kos. Kalau tidak, saya dituntut sebagai lembaga perlindungan anak tidak perhatikan anaknya. Jadi lantaran lagi kan, saya nanti Salsa yang protes saya. Ya untung Salsa hadir hari ini kan. Tapi saya ingatkan bahwa memang kalau ada yang masih anak jangan terlalu malam, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Wah, ini sudah dikritik ini sama Bang Iqbal. Kayaknya seru ya kalau misalkan nanti ke depannya ada kolaborasi gitu ya, Lembaga Perlindungan Anak, kemudian Dewan Kesenian, teman-teman teater, dan teman forum anak Sumbawa atau akademisi, praktisi seperti itu buat satu kegiatan di desa seperti itu, malam-malam bermain-main sama maghrib seperti itu. Mengulang lagi sesuai dengan tema malam ini nih, Rablas Rindu gitu. Kita mengulang masa lalu, rindu-rindu tentang permainan anak-anak. Tapi tadi Bang Ik sudah bilang nih, lebih enak, lebih cocok nih gambarnya Bang Ik atas belakang mobil gitu ya. Pena zamanku toh. Bahasa sebuahnya apa kalau semuanya itu katanya? Ya. Oke, gimana nih Mbak Ilmi sebagai akademisi, sebagai praktisi psikologi, apa benar nih permainan anak saat ini itu memang banyak? Tadi Bang I sudah singgung juga masalah kekerasan, kemudian ada pengaruhnya seperti itu. Secara psikologis itu bagaimana permainan saat ini yang mungkin lebih ke individu, kemudian tidak langsung bersentuhan dengan temannya, dalam artian tidak bertatap muka seperti itu, dibandingkan dengan masa lalu. Bagaimana Mbak Ilmi? Oke, terima kasih Mas Pak Kak Miftah ya. Ya, sebelumnya kembali apresiasi ya buat pelakon tadi. Saya beruntung sekali diundang karena ketika melihat pentasan tadi sepertinya saya memutar kembali film hidup saya gitu ya. Bahwa saya pernah melewati masa itu dan agak sedikit miris karena saya juga sudah mempunyai 2 orang anak. Sepertinya dia tidak kenal dengan permainan anak-anak. Dan ini saya siapa? Tentu yang pertama saya salahkan mungkin diri saya sendiri. Baik, kembali ke pertanyaan Pak Miftah. Dan ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ikraman gitu kan. Pak Ikraman tadi menyampaikan betapa bahagianya di zaman saya dan betapa saya tidak merindukan zaman kalian. Dan seperti kita ketahui bahwa setidaknya di bumi kita ini kan sekarang ada 6 generasi yang sedang hidup atau 5 generasi lah. Kita lihat generasi pertama yang masih produktif ya, ada namanya generasi baby boomers. Baby boomers ini adalah mereka yang hidup yang lahir di tahun yang sekarang kira-kira kalau 2017 usianya 73 sampai 53 tahun ke atas lah. Mereka generasi baby boomers namanya. Ciri-cirinya apa generasi ini? Generasi ini adalah mereka yang baru perangnya sudah usai tapi masuk baby boomers. Oke. Ada perwakilannya di sini. Ya, setidaknya mereka sudah pernah melewati masa-masa di mana mendengar cerita dari orang tuanya tentang masa-masa peperangan. Jadi saat mereka lahir itu masih belum terlalu makmur istilahnya. Jadi ciri-ciri karakteristik dari orang-orang generasi ini biasanya katanya keras hati, tapi pekerja keras, cenderung kaku, tapi mereka luas. Itu generasi baby boomers. Nah, kemudian generasi di bawahnya, generasi yang kira-kira lahir tahun 1965 sampai 1980 itu namanya generasi X. Saya masuk generasi X ya. Nah, pada generasi ini sebenarnya sudah mulai dikenalkan PC, personal komputer, gadget tapi belum begitu canggih. Nah, cirinya apa?
ciri-ciri generasi ini adalah karena sudah ada gadget tapi belum begitu canggih gitu ya. Pada masa ini, masa di mana hampir seluruh belahan dunia ini sedang mulai berkembang, bergeliat ekonominya gitu ya. Sehingga pada masa ini juga sudah mulai para orang tua bekerja, ayah ibu sudah bekerja, sehingga lebih sering dikatakan sebagai generasi yang sendiri. Kenapa sendiri? Karena mereka ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja. Bahkan ketika hanya ayahnya pun yang bekerja, ibunya sebagai ibu rumah tangga belum tentu memiliki kedekatan dengan anaknya, karena mereka masih sibuk dengan urusan logistik mereka, ibu gitu ya. Nah, kemudian generasi di bawahnya namanya generasi setelah X, tentu generasi Y. Generasi Y ini adalah usia 36 tahun sampai 22 tahun lah sekitar kalau 2017. Tadi sini ada generasi Y enggak ya? Nah, generasi ini sebenarnya sudah mulai dikenalkan dengan gadget, sudah mulai masuk generasi milenium istilahnya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri generasi ini ya sudah apa namanya? Mereka itu tidak terlalu teratur. Kalau generasi Y itu cenderung dengan keteraturan. Jadi pekerjaan lebih banyak pada sektor-sektor formal. Sementara kalau generasi Y itu sudah tidak terlalu berpikir bahwa saya akan bekerja di kantor. Mereka cenderung menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena gadget sudah masuk. Mereka sudah bisa berjualan lewat rumah mereka sendiri. Mereka sudah tidak terlalu harus berpikir saya harus jadi pegawai negeri dan sebagainya. Itu generasi X. Kemudian bawahnya lagi di usia 22 tahun sampai 7 tahun itu generasi Z namanya. Ini mungkin teman-teman yang depan nih generasi Z. Generasi yang sudah dihantam keras oleh gadget. Generasi yang katanya kemudian dicemaskan sibuk dengan urusan popularitas. Kenapa kemudian Instagram masuk? Adu banyak-banyakan followers gitu ya. Apalagi kalau banyakan fans dan banyak haters juga jadi bangga gitu ya. Karena generasi ini juga sudah positifnya apa? Generasi ini kemudian sangat instan. Dia bisa berpikir keras, tapi kemudian dia menjadi manja. Karena segala sesuatu kemudian sudah terpapar langsung. Kalau dulu kita butuh informasi harus ke perpustakaan, sekarang sudah ada e-book gitu ya. Dan mereka suka yang instan. Mereka tidak terlalu untuk kalau berpikir itu tidak terlalu panjang, pertimbangannya tidak terlalu matang. Itu kemudian yang dicemaskan. Nah, ke bawahnya di usia 7 tahun sampai tahun 2009 sekarang berapa? 2017 sampai 2025. Tema-tema seperti ini ternyata masih dianggap seksi karena itu namanya nanti masuk generasi alfa. Generasi di mana generasi Z belum menyelesaikan masalahnya dengan digital, alfa sudah menghantam gitu. Apa yang terjadi ketika Z belum selesai masalahnya kemudian masuk generasi alfa? Itu sebabnya tema-tema ini masih sangat seksi sampai 2005 nanti. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Miftah. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan aspek perkembangan psikologis? Apakah kemudian gadget, game ini menjadi negatif gitu ya? Nah, bagaimana posisi permainan tradisional di sini? Sementara para pakar, para pemerhati anak mengatakan bahwa anak-anak kan dunianya dunia bermain, ya enggak? Dan bermain bagi anak adalah belajar, dan belajar bagi anak adalah bermain. Bukankah di dalam game itu ada bermain? Bisa saja kemudian ada orang yang bertanya seperti itu. Nah, penjelasannya kemudian adalah bahwa bermain pada anak, ketika kita ingin menyuguhkan bermain itu belajar dan belajar itu bermain, harus memenuhi beberapa aspek. Aspeknya itu adalah suatu pola kegiatan yang memiliki tujuan dan dampak positif. Nah, dampak positif bagi perkembangan anak yang bermain itu yang seperti apa? Ya tentu kalau secara psikologis setidaknya harus memenuhi 4 aspek. Aspek kognitif atau kecerdasannya, kemudian aspek psikomotor seperti yang dijelaskan oleh Pak Aceh tadi, ada memanjat gitu ya. Kemudian aspek sosial emosi dan kemandirian, dan terakhir aspek bahasa. Nah, sekarang kita ulas nih satu-satu. Bagaimana dengan gadget, dengan game? Apakah di situ ada aspek kognitif? Oke, mungkin anak menjadi lebih paham ya. Ada strategi yang harus kemudian difikirkan oleh anak untuk memenangkan pertarungan. Ya, aspek kognitif bisa jadi sampai batas itu. Nah, sekarang masuk ke aspek psikomotor. Otot, gerakan motorik halus, motorik kasar, ada nggak di situ? Oke, di gadget ada, setidaknya ada olahraga jempol. Karena anak-anak hanya bergerak secara jempolnya aja gitu ya. Nah, kemudian sekarang aspek emosi, kemandirian dan sosial. Apa kemudian yang bisa dipelajari oleh anak dengan gadget?
Di dalam gadget atau game permainan, kita sering melihat anak-anak yang asik sendiri ketika kemudian dia memenangkan pertandingan. Wah, padahal ternyata di sana, di dalam game itu lawannya patah tulang. Di dalam game itu ternyata ada darah-darah gitu ya. Dia ketawa bahagia. Betapa kita harus miris melihat ternyata anak-anak kita kehilangan empati. Karena dia merasa menang tanpa melihat penderitaan orang lain. Nah, kemudian terakhir, aspek tadi bahasa. Nah, kebanyakan kasus yang masuk kebetulan saya bertugas di Tumbuh Kembang Anak di RSUD Sumbawa. Kasus yang masuk problem anak yang banyak masuk adalah problem speed delay, terlambat bicara. Terlambat bicara itu bukan gangguan, tapi bisa jadi adalah gejala dari suatu penyakit, bisa itu autis, bisa itu ada macam-macam, ada hiperaktif dan lain sebagainya. Ternyata lambat bicara bukan semata-mata urusan motorik, ada kesalahan atau ada kekurangan dalam fisik anak, tapi ada kesalahan dalam memberi rangsangan. Nah, kebanyakan juga speed delay itu adalah di mana anak ternyata lebih sering dihadapkan oleh gadget atau TV yang itu hanya satu arah. TV kan nggak ngomong, jadi si anak menonton, dia hanya menyerap tapi tidak ada feedback gitu dari apa yang ditonton. Dan ternyata itu. Nah, bagaimana dengan permainan anak? Nah, kita tahu di kota-kota besar sekarang kan sudah terlalu banyak digiatkan, terlalu banyak mungkin saya tidak bisa bilang menjamur. Sekarang yang namanya sekolah alam itu banyak sekali. Kenapa kemudian orang-orang para pemerhati pendidikan, orang pegiat pendidikan itu kemudian mulai sadar bahwa kita harus mengembalikan permainan tradisional ke hadapan anak-anak sekarang ini. Karena apa? 4 aspek itu ternyata ada pada permainan tradisional anak. Nah, aspek apa? Kognitif anak kemudian, kalau kita lihat tadi tayangan tadi kan, apa aspek kognitifnya? Anak-anak kemudian mulai belajar berstrategi, bagaimana cara kita main nih? Bagaimana cara kita memenangkan pertarungan? Bagaimana cara agar kita bisa bersatu, menang? Karena era sekarang kan bukan semata-mata era kompetisi, tapi era kooperatif. Itu kata menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Ikraman. Era sekarang kan bukan bagaimana agar kita menang sendiri, tapi bagaimana agar satu kelas kita bisa menang semua, kan itu yang penting. Itu aspek kognitif. Kemudian aspek sosial emosi. Di permainan anak itu sangat penuh dengan aspek sosial emosi. Kita melihat bagaimana respon teman-teman kita yang marah, anak kemudian menjadi tahu ketika temannya cemberut, oh dia marah. Respon seorang yang bahagia, itu kemudian anak-anak, oh bahagia tuh seperti ini. Ketika ada yang teriak, teriakannya beda. Teriakan sakit, teriakan marah, teriakan kecewa, itu kan berbeda. Anak-anak bisa melihat langsung, terpapar di depan dia. Sementara kalau gadget, tidak ada respon, dia hanya flat aja, datar aja, dan dia akan bahagia sendiri. Nah itu aspek emosi dan sosial. Bagaimana dengan aspek kemudian bahasa? Nah, aspek bahasa, iya di situ anak-anak bisa langsung membaca ekspresi, mendengar intonasi dan lain sebagainya. Terpenuhi semua. Terakhir, aspek motorik halus, motorik kasar, semua berkembang dari ujung kepala, ujung kaki, lari, jalan dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian sekarang malah digiatkan itu adalah bagaimana permainan tradisional itu bisa dikembalikan ke hadapan anak-anak Indonesia, karena secara psikologis justru yang seperti itu sekarang yang dibutuhkan oleh anak. Nah, game bagaimana? Game apakah bisa kemudian mengganti? Bisa kemudian hanya diisi, tapi tidak sebagai tayangan suguhan yang itu lebih dominan. Karena akhirnya kemudian para pemerhati sadar bahwa ternyata tidak ada satupun game tayangan yang benar-benar ramah terhadap kebutuhan anak, dan itu tentu kita yakini semua ya, tidak ada satupun ternyata yang ramah terhadap kebutuhan anak. Semua pasti ada jeda iklan kemudian ditunjukkanlah cewek seksi dan lain sebagainya, dan secara tidak sadar kemudian anak akan menyerap itu. Saya kira seperti itu, Mas Miftah. Oke, terima kasih Mbak Yulmi. Ternyata sangat berpengaruh ya, dari sisi kekerasan anak juga berpengaruh, tadi Bang jelaskan. Kemudian dari sisi psikologis juga, termasuk juga bagaimana anak-anak akhirnya lamban untuk memberikan rangsangan gitu, tumbuh kembangnya juga berpengaruh. Oke, dari panitia menyediakan 1 pertanyaan untuk siapapun yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan. Jika tidak,
Saya mau menaikkan statement point lah ini dari ketiga pembicara. Bagaimana nih harapannya untuk permainan anak ke depannya? Terima kasih, barangkali satu kata saja bahwa kita semua harus punya komitmen yang sama untuk kembali membumikan tradisi permainan anak-anak, karena lebih besar manfaatnya baik untuk fisik maupun psikologis anak. Terima kasih. Terima kasih Kak Cek. Kemudian Bang Ik. Oke, kalau saya begini, karena saya di belakang rumah itu ada PAUD gitu ya. Jadi sebaiknya PAUD itu, PAUD kemudian SD itu ketika dipakai untuk bermain itu sebaiknya menggunakan permainan tradisi itu. Memang ada API, ada apa, tetapi ketika mereka bermain di halaman, karena kan saya lihat kalau saya lihat di PAUD di belakang rumah itu ada kala dia memang bermain dengan benda banyak berserakan gitu. Setelah itu dia diajak dia ke halaman untuk bermain bersama. Saya kira bermain dengan tradisi kita menarik untuk diajarkan ke situ. Itu menggunakan sebagai alat pendidikannya. Yang kedua, kalau bisa di SD juga masuk gitu. Karena SD kita kan SD yang paling serius. Nggak ada waktu bermainnya. Ketika pelajaran pertama masuk sampai kita pulang itu nggak ada mainnya. Pada saat kita istirahat baru kita saling kejar-kejar waktu SD kan, kita saling main perang-perangan dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang memang memberikan pelajaran apa ya dari ketika kita main kejar-kejaran itu, nggak ada yang mau bilang sama kita. Mungkin di SD juga permainan ini harus dimasukkan lagi. Nah syukur sekarang gitu kan, lembaga adat itu kan sekarang sedang mendorong adanya peraturan bupati tentang muatan lokal, dan sekarang kita sudah mulai akan bahas peraturan itu, dan mudah-mudahan ini kita bisa masukkan semua yang harapan yang tadi itu. Saya kira itu, jadi kita akan mengejar ke arah membuat menjadi aturan-aturan di daerah. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya berpikir bagaimana ya caranya memodernkan permainan tradisional anak gitu. Karena generasi sekarang itu seperti tergila-gila dengan hal-hal yang berbau kekinian gitu. Jadi kalau kesannya ini kemudian jadi modern, bisa jadi kemudian remaja-remaja yang ada di depan saya ini kemudian tertarik. Nah tentu kita tidak lagi kemudian mencari siapa yang salah, orang tua kita kenapa tidak memperkenalkan. Ya mereka adalah generasi dulu yang mungkin tidak terpapar oleh pemahaman tentang bahwa itu dibutuhkan kemudian oleh anak-anak. Jadi ya tentu apa harapannya kita semua bersinergi, tentu para tokoh di sini yang pegiat gitu ya tradisional dan remaja sering-seringlah mengadakan event-event yang seperti ini gitu. Secara langsung dan tidak langsung kita mensosialisasikan kembali apa yang sudah hilang. Yang ini bukan bergeser tapi hilang, seolah-olah sudah hilang. Jadi dengan apa yang diadakan oleh teman-teman di sini, saya kira ini apresiasi yang luar biasa dan harapannya tentu kita akan lebih, saya punya harapan optimis gitu loh, bahwa perlahan-lahan kalau kita bisa bersinergi, anak-anak saya kemudian akan mengenal kembali permainan tradisional. Oke, terima kasih untuk ketiga pembicara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pembicara pada malam hari ini. Di sela-sela pementasan tadi, saya menuliskan beberapa kata-kata tulisan. Saya ingin membacakan sekaligus menutup untuk acara hari ini, acara diskusi pada malam hari ini. Menertawakan masa kini, manusia modern, manusia bergadget, manusia dengan segala informasi, memiliki banyak teman, berpuluh, beratus, beribu, bahkan berjuta. Betul tidak? Tapi pernah gak mereka menyapa kamu? Pernah mereka menyentuhmu? Pernah atau tidak mereka menjagirmu, pekengmu, mangan berma?